Selain Prabu Jayabaya, dengan serat jangka Jayabayanya, masyarakat kita juga mengenal nama lain yang turut memberi ramalan tentang hari depan tanah Jawa. Dia adalah Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Kedua sosok misterius tersebut sering kali disangkut pautkan dengan fenomena letusan Merapi ataupun gunung-gunung lain di Indonesia. Fenomena alam yang dalam frasa masyarakat Jawa dikenal dengan Sabdo Palon Nagih Janji. Tapi secara proporsional, sejauh yang saya amati, nama Sabdo Palon dan Noyo Genggong dari dulu jauh lebih banyak diperbincangkan ketimbang Prabu Jayabaya. Alasannya jelas, Prabu Jayabaya adalah Raja Kediri yang riwayat hidupnya bisa ditelusuri secara pasti. Banyak rekam jejak atau napak tilas yang mengkonfirmasi keberadaan beliau. Tetapi, kalau Sabdo Palon dan Noyo Genggong, keduanya benar-benar masih abu-abu dan misterius. Kebenaran tentang ada atau tidaknya pun masih simpang siur. Sebagian orang bahkan menganggapnya hanya sebagai mitos belaka, tidak benar-benar pernah ada di masa lampau. Dan ada juga yang menyebut bahwa keduanya adalah sosok goib sebagai pamong bumi Jawa. Sementara yang meyakini kebenaran adanya dua sosok tersebut, asumsinya tidak jauh-jauh dari sumber yang menyebut bahwa dua sosok ini merupakan punakawan atau penasehat spiritual dari Prabu Kertabumi atau Brawijaya kelima, yang lebih tepatnya adalah raja penguasa terakhir Majapahit. Salah satu sumber yang mengkonfirmasi kebenarannya adalah Serat Sabdo Palon. Serat Sabdo Palon adalah kitab yang memuat perbincangan terakhir antara kedua sosok tersebut dengan Sang Prabu mengenai masa depan bumi Jawa untuk kemudian pergi meninggalkan tanah Jawa. Ada juga yang bilang keduanya menuju Jawa bagian selatan antara Mokso di Gunung Merapi atau Gunung Tidar. Pertanyaan selanjutnya, jika memang Sabdo Palon dan Noyo Genggong pernah ada, ya apakah sebenarnya kedua sosok tersebut? Apakah sosok nyata atau justru merupakan sosok goib? Lalu, apa hubungannya antara kedua sosok tersebut dengan sosok Eyang Semar Badranoyo? Sebab kalau diperhatikan, ternyata ada banyak kesamaan kisah dua sosok tersebut dengan sosok Semar. Dari beberapa informasi yang saya himpun, ada 4 asumsi mengenai kebenaran eksistensi dari sosok Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Mari simak sampai selesai, agar kalian bijak dalam menyikapi pembahasan ini. Teori pertama, Sabdo Palon dan Noyo Genggong adalah sosok nyata manusia sebagaimana umumnya. Jika ditelusuri lebih dalam, ternyata keduanya memiliki silsilah luhur, yaitu masih keturunan dari emputan tular penulis Kakawin Sutasoma, yang menjadi muasal penggunaan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar negara. Nama asli Sabdo Palon adalah Dang Hyang Semarata, yang lahir pada tahun 1328 Masehi. Secara keseluruhan, silsilah leluhur dari kedua sosok tersebut adalah para Brahmana dan Begawan, yaitu gelar untuk orang-orang yang bergelut dalam dunia ilmu dan spiritual di masa lampau. Itulah kenapa keduanya kemudian menjadi penasehat bagi Prabu Kertabumi. Bahkan ada yang menyebutkan keduanya sudah menjadi penasehat keraton sejak masa Dia Suwita atau Ratu Ayu Kencana Ungu dengan Raden Ratna Pangkaja atau yang biasa disebut Damar Wulan. Berkat nasihat dan siasat dari kedua sosok tersebut, Raden Damar Wulan akhirnya berhasil menumpas pemberontakan dari Adipati Minak Jinggo yang waktu itu menjabat sebagai Adipati Keraton Wetan Majapahit, yaitu Belambangan Baru. Setelah Raden Dharma Wulan menikah dengan Ratu Ayu Kencana Wungu, dua sosok ini resmi dilantik menjadi penasihat keraton. Teori kedua, Sabdo Palon dan Noyo Genggong merupakan sosok goib pamomong bumi Jawa. Asumsi ini didasarkan pada fakta tentang peristiwa mokso keduanya dan minimnya bukti-bukti fisik yang mendukung kebenaran bahwa keduanya pernah hidup di zaman Majapahit. Yang ada
hanya bukti-bukti peninggalan raja-raja yang pernah diasuhnya. Misalnya, bukti arkeologis Prabu Kertabumi yang tercecer hampir di segala tempat di tanah Jawa. Asumsi ini juga disandarkan pada cerita tutur yang menyebut ketika keduanya menemani Prabu Kertabumi bertapa di Gunung Lawu. Tiba-tiba saja, seluruh lelembut yang ada di Gunung Lawu menghatur sembah pada kedua sosok tersebut, seolah meneguhkan bahwa keduanya adalah penguasa dari para lelembut itu. Ada juga yang menyebut karena diyakini sebagai pamong bumi Jawa, keduanya merupakan sosok yang ditemui pertama kali oleh Syekh Subakir ketika hendak babat alas di tanah Jawa, yang konon waktu itu dipenuhi oleh lembut-lembut jahat yang suka memangsa manusia. Teori ketiga, kedua sosok tersebut sesungguhnya adalah nama lain dari sosok Semar. Nama Sabdopalon berarti ucapan atau keputusan yang tegas, sedangkan Noyo Genggong adalah pengabdian dengan keluasan. Jika disatukan artinya adalah tegas tapi luwes, luwes tapi mengandung ketegasan. Dua watak yang terdapat dalam diri sosok Semar dikuatkan lagi dengan bukti serat yang menyebutkan bahwa Sabdopalon dan Noyo Genggong pergi atau mokso di selatan Jawa, yaitu di Gunung Tidar, dan selalu dikaitkan dengan erupsi Merapi. Di Gunung Tidar ada petilasan Semar, sementara letusan Merapi tidak pernah jauh-jauh dari nama Semar. Bahkan sering sekali ada foto-foto kepulan asap Merapi yang menyerupai bentuk Semar setiap kali terjadi erupsi. Sebenarnya hanya Sabdopalon yang merupakan nama lain dari sosok Semar, sementara Noyo Genggong adalah sosok yang lain lagi. Asumsi ini disandarkan pada gambaran fisik antara Sabdopalon dan Semar yang sama persis. Sedangkan Noyo Genggong dalam serat Sabdopalon yang cenderung banyak bicara kepada Prabu Kertabumi adalah Sabdopalon. Termasuk pada frasa Sabdopalon nagih janji, sering juga orang menyebut Semar nagih janji. Dengan kata lain, Semar dan Sabdopalon sebenarnya adalah satu sosok, sedangkan Noyo Genggong adalah sosok yang berbeda. Teori keempat, yaitu Sabdopalon dan Noyo Genggong atau Semar, seluruhnya hanyalah mitos dan cerita rekaan saja. Sebagian sejarawan mengatakan kalau serat Sabdopalon itu ditulis oleh Raden Ronggowarsito, yaitu pujangga masyhur dari Keraton Surakarta, yang juga dikenal sebagai seorang waskito atau bisa meramal masa depan. Kuat kemungkinan bahwa ramalan-ramalan dalam serat tersebut sebenarnya hanyalah hasil rekaan beliau sendiri sebagai bagian dari olah sastra. Agar lebih menarik buat dibaca, ada yang menyebutkan jika serat Sabdopalon sebenarnya digubah oleh Prabu Kertabumi, dan kedua sosok tersebut hanyalah tokoh rekaan manifestasi dari sang Prabu yang berdialog dengan pikiran dan batinnya sendiri. Kedua sosok tersebut hanyalah sosok imajinatif yang diciptakan oleh sang Prabu, mirip seperti dalang yang seolah-olah berbicara dengan wayangnya, padahal sejatinya berbicara dengan dirinya sendiri. Lantas, bagaimana menurut kalian tentang Sabdopalon dan Noyo Genggong ini? Apakah kalian punya pendapat masing-masing? Dan silahkan jelaskan di kolom komentar.